Oke, teman-teman sekalian, sebelum mulai mungkin kita perkenalan dulu ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, perkenalkan dulu nih saya Regina dari Mekar University yang akan bawakan untuk sesi webinar terkait how to make hybrid working success with AS Talenta. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya apa sih hybrid working? Lalu di Indonesia ini banyak banget perusahaan yang menggunakan hybrid working ketika COVID-19 di 2020 bulan Maret tepatnya ya. Nah, hybrid working ini merupakan salah satu style mungkin di luar negeri ini sudah menjadi style mereka. Namun di Indonesia ini baru-baru kali ini semenjak COVID-19 di mana perusahaan tiba-tiba harus mempersiapkan seluruh data by online karena tidak memungkinkan kembali nih untuk karyawan bekerja secara WFO seperti itu. Nah, hybrid working ini merupakan salah satu nih Bapak dan Ibu untuk karyawan bekerja tapi secara fleksibel dan juga onsite di mana karyawan bisa bekerja dimanapun, kapanpun, dan meningkatkan produktivitas mereka juga gitu. Jadi semacam WFA ya. Nah, tentunya dari hybrid working ini ada pro dan kontra ya, Bapak dan Ibu. Nah, di mana pro-nya ini hybrid working ini kita sebagai karyawan tentunya ataupun atasan kita bisa lebih fleksibel nih untuk mengatur kembali terkait produktivitas kita dalam bekerja. Jadi waktunya kalau dulu misalnya kita harus datang ke kantor misalnya pukul 9 sampai jam 5 sore kita benar-benar di depan laptop benar-benar mengerjakan, tapi kalau dengan adanya hybrid working ini kita tidak perlu nih misalnya harus jam 9 tok kita harus bekerja, tapi dengan adanya hybrid working ini kita bisa lebih mengatur waktu kembali, lalu juga bisa menciptakan produktivitas dengan tugas-tugas yang lebih banyak lagi gitu. Nah, lalu yang kedua, pro yang kedua ini tentunya mengurangi banget nih Bapak Ibu untuk biaya operasional. Kalau dulu nih kita sebagai karyawan misalnya datang nih ke perusahaan lalu membutuhkan biaya seperti transportasi. Nah, dari sisi perusahaan misalnya kalau dulu kita perlu siapkan biaya operasional di perusahaan. Nah, sekarang semenjak ada hybrid working ini sifatnya win to win. Jadi dari sisi karyawan ataupun perusahaan lebih bisa menekan budget yang seharusnya waktu dulu kita harus keluarkan jadi tidak bisa dialokasikan dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, kita juga bisa lakukan dengan cara menciptakan work-life balance yang lebih baik, di mana kalau dulu nih misalnya kita pergi pagi, pulang malam ya, jadi waktu untuk keluarga ataupun dengan kita ketemu dengan keluarga sudah capek misalnya gitu, lalu misalnya kita ingin olahraga dulu, nah dengan adanya hybrid working ini kita bisa atur kembali waktu kita untuk lebih stabil untuk mengatur pekerjaannya. Misalnya nih pagi-pagi kita olahraga dulu, lalu siang harinya kita mengerjakan kerjaan. Nah, dengan work life balance ini tentunya sangat banget berdampak nih Bapak dan Ibu untuk hasil kerja atau hasil kinerja kita untuk meningkatkan produktivitas tentunya tetap dengan tujuannya perusahaan. Nah, namun hybrid working ini tidak memungkinkan ada kontranya. Nah, salah satunya kan kalau dulu nih kita kalau ke kantor nih Bapak dan Ibu, kita ketemu nih dengan teman-teman satu tim di mana kalau ada kendala atau ada yang didiskusikan kita langsung tanyakan. Nah, tapi semenjak hybrid working ini kan WFH ya, jadi work from home, dimana kalau karyawan nih ingin menanyakan sesuatu itu harus chat dulu misalnya atau harus atur dulu set Google Meet seperti itu. Nah, kadang kontranya ini karyawan masih belum bisa untuk beradaptasi lah seperti itu. Jadi banyak sekali misalnya miscommunication seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita tentunya sulit melakukan pengawasan di mana kita tidak tahu nih, oh karyawannya ini dari sisi datanya, sisi data perusahaannya ini apakah terjamin atau tidak. Karena misalnya nih kalau dulu saya di kantor misalnya untuk mengakses seluruh data tersebut kita gunakan perangkat dari kantor misalnya. Sekarang misalnya karena WFH kadang bisa dibebaskan misalnya untuk menggunakan laptopnya masing-masing pribadi. Nah, tentunya di situ kita bisa sulit melakukan pengawasan dari sisi keamanan file ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua juga
kita juga sulit untuk melakukan pengawasan untuk melihat sejauh mana sih progres dari kinerja si karyawan tersebut. Nah, lalu apa aja sih tips yang kita bisa lakukan ketika misalnya nih hybrid working ini? Nah, salah satunya kita bisa set dulu nih Bapak dan Ibu untuk buat ruangan kerja di rumah seolah-olah seperti ruangan kerja di kantor. Jadi lebih meningkatkan produktivitas gitu ya. Kalau misalnya kita nggak setting, mungkin aduh bawaannya males deh, atau misalnya bawaannya pengennya santai-santai. Nah, di situ perlu buat komitmen juga nih dari kita sendiri untuk menciptakan bahwa bekerja di rumah itu bukan berarti kita bisa tidak bisa produktif itu, tapi tetap bisa lakukan secara produktif. Lalu yang kedua, kita juga bisa lakukan dengan cara menunjang untuk aksesoris perangkat terkait misalnya kita mau tambahkan terkait tambahan keyboard atau misalnya kita mau tambahkan untuk misalnya headset yang menunjang sekali untuk menunjang pekerjaannya. Nah, yang ketiga, kalau dulu nih secara WFO ya Bapak dan Ibu, kita masih dokumen secara manual, di mana kalau ada data atau misalnya data yang perlu kita lihat, itu perlu ke kantor dulu. Nah, karena hybrid working ini, kita perlu atau sehingga dipaksakan lah ya, untuk membuat dokumen secara online, di mana Bapak dan Ibu biasanya bisa gunakan Google Docs atau misalnya Google Slides, di mana datanya bisa disimpan rapi dalam satu drive gitu. Jadi Bapak dan Ibu meskipun hybrid working ini bisa diakses kapanpun dan di mana aja gitu, asalkan kita menyimpan data dengan rapi dan tentunya dengan akses yang terbatas gitu. Nah, yang keempat, kita perlu membuat to-do list. Jadi, walaupun misalnya WFH, kita misalnya bisa kerja kapanpun, dimanapun. Nah, tentunya kita harus punya goals di hari tersebut. Misalnya kita membuat kalender, apa aja sih to-do list yang perlu kita kerjakan di hari tersebut. Gitu. Jadi, jangan sampai walaupun WFH nih, kita tidak mengerjakan sesuai dengan target, atau misalnya kita baru kerjanya malam, target yang harusnya sudah selesai malah termundur gitu karena hal-hal yang tidak harusnya dikerjakan gitu. Lalu yang kelima, kita perlu banget nih Bapak dan Ibu untuk menjalin komunikasi sesama tim. Kenapa? Karena komunikasi dengan tim ini sangat penting. Misalnya Bapak dan Ibu bisa membuat settingan untuk meeting secara mingguan mengenai progres mana atau ada kendala atau seluruh tugas ini didiskusikan. Jadi jangan sampai meskipun WFA ini tidak ada komunikasi misalnya. Atau misalnya Bapak dan Ibu membuat komunikasi dengan tim dengan melakukan pemisahan antara chat pribadi dengan chat untuk urusan perusahaan. Oke, nah mungkin apa sih misalnya bedanya kalau kita tidak gunakan sistem ISS Talenta, lalu dampaknya apa nih kalau kita gunakan ISS Talenta? Nah, kalau kita sebelum nih gunakan ISS Talenta, mungkin kita sebagai SR mendapatkan pertanyaan yang berulang dari sisi karyawan, di mana karyawan ini menanyakan terus bagaimana sih pengajuan reimbursement-nya atau berapa lagi nih saldo cuti yang saya sisa saldo cuti yang saya ambil gitu. Nah mungkin yang kedua dari sisi karyawannya, dia ini nggak bisa nge-track nih data pengajuannya ini sampai mana. Nah, misalnya nih masih pending di A. Nah, dia bingung nih kalau dia tidak menggunakan Talenta, dia harus mengejarnya kemana gitu. Jadi datanya ini tidak transparan. Jadi SR tuh harus melakukan pekerjaan yang selalu berulang-ulang gitu. Nah, dengan adanya Talenta ini tentunya sangat mempermudahkan banget nih Bapak dan Ibu untuk membuat dokumentasi karyawan lebih transparan, di mana kalau karyawannya ini misalnya mau mengajukan reimbursement atau mengajukan cuti, time off, overtime, dia bisa melakukan secara mandiri, di mana karyawan tinggal akses aja di webnya ataupun di mobile-nya untuk pengajuan tersebut. Lalu yang kedua dari sisi karyawan pun bisa melihat nih berapa sih sisa saldonya yang bisa mereka ajukan lagi di kemudian hari. Nah, yang ketiga dari sisi karyawan bisa lihat juga nih untuk approval-nya ya. Jadi kalau di Talenta ini tentunya setiap karyawan request tidak langsung terbentuk, tentunya ada sistem approval terlebih dahulu. Jadi misalnya nih ada pending di misalnya di bagian lead-nya. Jadi dia bisa tahu nih kenapa kira-kira masih pending atau tertolak seperti itu. Jadi dokumentasinya lebih transparan kalau bisa gunakan IS Talenta.
Oke, mungkin dari lebih kebayangnya, saya ingin menampilkan salah satu video dari employee service-nya. Kita lihat sama-sama ya Bapak dan Ibu. Alur administrasi HR menjadi lebih singkat dengan Employee Self-Service dari Talenta by Mekari. Seluruh karyawan dapat mengetahui informasi terbaru seperti jadwal kerja, saldo reimbursement, dan cuti secara instan. Pengajuan cuti juga dapat dilakukan secara mandiri dari aplikasi mobile untuk mengurangi ketergantungan pada tim HR. Karyawan akan menerima notifikasi melalui handphone dan email sehingga informasi progres pengajuan menjadi lebih transparan. Karyawan dapat mencari informasi kolega untuk memudahkan kebutuhan komunikasi melalui direktori karyawan. Dan juga mengakses slip gaji langsung dari handphone tanpa perlu melalui tim HR. Serta mengetahui status cuti, hari ulang tahun setiap karyawan, dan juga acara perusahaan secara langsung dari aplikasi mobile. Karyawan dapat mengupdate informasi pribadi secara mandiri untuk pastikan data karyawan akurat dan juga menyimpan dokumen pribadi tanpa perlu melibatkan tim HR secara langsung. Informasi perusahaan terkini dapat langsung dikirim melalui berbagai channel untuk pastikan semua karyawan selalu mendapatkan informasi terbaru. Administrasi repetitif tidak lagi merepotkan tim HR dengan Employee Self-Service dari Talenta by Mekari. Oke, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, itu sekilas dari alur untuk ISS-nya Bapak dan Ibu. Oke. Alur administrasi. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, apa sih keunggulan dari sisi administrasi dengan ISS Talenta? Di mana kalau karyawan nih ingin merubah data pribadinya, dia bisa administrasi self-service, di mana dia bisa mengajukan perubahan data tersebut. Nah, kalau dulu misalnya nih, oh nih saya nicknya salah nih, tolong dong diajuin ke SR-nya. Nanti SR-nya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menginputnya. Tapi dengan adanya IS Talenta ini, sisi karyawan ini bisa lakukan administrasi self-service. Yang kedua, dari employee-nya ini dia bisa akses talentanya versi mobile itu kapanpun, dimanapun dengan hanya genggaman handphone saja. Lalu yang ketiga, dari Talenta ini sendiri, karyawan bisa update data mandiri, misalnya mau ganti foto profil Talentanya, atau dari sisi administrasinya dia misalnya mau mengajukan reimbursement, atau attendance, atau time off. Nah, dia bisa mengajukan secara mandiri tanpa kita nih yang perlu inputkan dulu, atau menginformasikan berapa sih sisa saldo merekanya, gitu. Nah, mungkin ini Bapak dan Ibu function dari employee service-nya. Jadi ketika Bapak dan Ibu buka nih SS Talentanya, akan bertemu nih untuk menu-menu yang ada di Talentanya. Nah, salah satunya itu ada Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi ini hanya ada di versi mobile ya Bapak dan Ibu, di mana kalau karyawan nih dia sistemnya WFO misalnya, mau lakukan clock in clock out absensi tapi berbarengan dengan scan QR Peduli Lindunginya. Jadi dia tidak perlu nih buka dulu nih untuk Peduli Lindunginya untuk check in gedung kantornya, lalu nanti dia buka lagi sistem talentanya untuk absensi. Nah, dengan adanya ISS ini, Peduli Lindungi ini sudah berintegrasi nih dengan sistem talentanya. Jadi, Peduli Lindungi ini nggak hanya bisa digunakan untuk kalau employee-nya datang ke kantor QR gitu, tapi Peduli Lindungi ini juga bisa dilakukan untuk Bapak dan Ibu ataupun teman-teman sekalian misalnya ingin pergi ke mall atau misalnya ke tempat restoran, itu bisa langsung scan QR di Peduli Lindungi yang ada di Talenta gitu yuk. Lalu yang kedua, di attendance log kita bisa melihat histori terkait absensi atau pengajuan absensi dan juga perubahan shift.
Nah, yang ketiga, untuk di kalender, kita bisa mengetahui informasi apa aja sih. Nah, informasi yang didapatkan dari kalender ini, kita bisa mengetahui informasi terkait karyawan yang sedang cuti, misalnya, atau yang sedang sakit, sedang off. Lalu kita juga bisa mengetahui terkait karyawan yang sedang berulang tahun di bulan tersebut. Jadi, banyak sekali nih informasi dari kalendernya. Nah, lalu yang keempat, untuk di overtime kita bisa mengetahui terkait apa? Terkait dengan lembur. Jadi kita bisa mengajukan lembur yang melebihi dari schedule out. Kita bisa mengajukan secara mandiri, di mana untuk pengajuan tersebut tetap membutuhkan approval dari approvernya sendiri. Nah, lalu yang kelima itu ada Makari Flag. Nah, Makari Flag ini seperti pinjaman yang diberikan perusahaan ke karyawan untuk misalnya salah satunya ini untuk top up OVO, misalnya lalu untuk pembelian pulsa, pembayaran listrik. Nah, di sini kita bisa gunakan Makari Flag untuk mengurangi pinjaman online ya tentunya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di live attendance. Nah, live attendance ini kita sebagai karyawan nih tidak perlu nih datang ke kantor untuk absensi fingerprint atau melewat cetak kartu. Nah, dengan adanya hybrid working kan tidak memungkinkan itu ya Bapak dan Ibu. Nah, dengan adanya IS Talenta ini sangat memudahkan banget untuk kalau kita menggunakan style hybrid working, di mana kita bisa lakukan absensi dengan lewat handphone. Ya. Nah, lewat handphonenya ini kita bisa clock in, clock out, mau dari Bapak Ibu misalnya dari Papua atau dari Sumatera, sedangkan kantor di Jakarta itu bisa lakukan dimanapun gitu. Nah, live attendance ini juga bisa lakukan dengan cara metode selfie. Jadi karyawannya ini kalau mau check in dia harus selfie dulu nih. Nanti sistem Talenta akan memverifikasi dulu apakah fotonya ini sudah sesuai dengan data profilnya atau belum gitu. Nah, selanjutnya di sini ada My Files. Nah, My Files ini berisikan informasi terkait files yang di-sharekan oleh dari company ataupun files yang sudah kita input di filesnya yang akan dibaca oleh diri kita sendiri. Jadi, My Files ini kalau misalnya nih ada perusahaan share untuk kebijakan cuti atau misalnya ada informasi terkait new family, nah ini juga bisa kita lihat dari My Files-nya gitu. Lalu yang keenam itu ada forms. Nah, form ini lebih ke informasi kalau kita mau tarik atau mau mengadakan survei nih ke karyawan, nah kita bisa gunakan forms di mana bisa tarik di sistem Talenta. Nah, lalu yang kesembilan ini ada terkait reimbursement. Jadi setiap karyawan ini bisa mengajukan reimbursement yang sudah dibuat kebijakannya tentunya dari perusahaan. Nah, di mana dia ini bisa melihat histori dari reimbursement yang sudah pernah dia ambil ataupun untuk pengajuannya. Nah, selanjutnya time off. Nah, untuk time off ini dari sisi karyawan bisa mengajukan terkait cuti, misalnya izin atau sakit, atau misalnya mau lihat nih historinya, ataupun misalnya mau lihat berapa sih sisa saldo yang didapatkannya. Nah, ini bisa lihat dari sisi time off-nya. Nah, mungkin yang terakhir, ini yang paling sering dilihat banget oleh karyawan, itu payslip, di mana kalau dulu nih karyawan mau dapat payslip ini dia harus ajuin ke SA berkali-kali untuk dapatkan payslipnya. Tapi dengan adanya IS Talenta ini, karyawan bisa mendapatkan payslip ini secara bulanan dan bisa akses lagi nih untuk bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu hanya lewat genggaman handphone aja gitu. Tentunya untuk membuka payslip itu sendiri, sisi karyawan ini harus memasukkan semacam PIN ataupun password gitu. Nah, lalu gimana sih cara aktifin ISS itu sendiri? Nah, pertama, dari sisi admin, itu perlu invite dulu employee-nya. Jadi, adminnya ini harus input dulu database dari sisi employee-nya, baru invite employee untuk gunakan ISS Talenta-nya. Nah, lalu yang kedua, dari sisi admin, bisa tentukan untuk model tampilan dari ISS employee-nya. Jadi, data apa sih yang bisa di-share untuk employee-nya atau yang bisa dilihat oleh dari sisi employee-nya. Nah, lalu dari sisi employee-nya ini akan memperoleh apa?
Nah, akan memperoleh email. Jadi ketika kita invite dari adminnya, employee-nya akan terima email aktivasi. Nah, email aktivasi ini hanya berlaku 1x24 jam. Jadi, karyawannya apabila melewati 1x24 jam, adminnya dapat mengundang kembali untuk aktivasi employee-nya tersebut. Nah, dari sisi employee tidak hanya bisa akses dari versi web, tapi dia juga bisa download di handphone lewat Google Play Store-nya atau App Store-nya. Gitu. Oke. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu kalau kita nih gunakan ISS sebagai karyawan. Nah, untuk gambar pertama mungkin lebih ke tampilan attendance ya. Kalau kita melakukan absensi, clock in, clock out, lalu di view log ini kita bisa melihat riwayat absensi kita. Lalu tampilan yang kedua, ini merupakan tampilan payslip ya, Bapak dan Ibu. Kita bisa mengetahui rincian take home pay-nya itu ada rincian apa aja. Nah, lalu yang ketiga di sini kita juga bisa melihat terkait pengajuan reimbursement. Nah, pengajuan reimbursement ini kita bisa melihat nih dari sisi siapa approver-nya gitu ya. Dan bisa melihat bagaimana sih pengajuan reimbursement tersebut sudah sejauh mana, apakah masih pending, masih di-approve, atau kita juga bisa meng-cancel kembali data yang belum di-approve. Nah, untuk yang keempat, ini tampilan ketika kita untuk pengajuan time off ya, Bapak dan Ibu. Nah, dari tampilan reimbursement juga time off, kita juga bisa menambahkan untuk buktinya ya. Misalnya kalau di reimbursement ini lebih ke bukti transaksi gitu ya. Nah, lalu dari sisi sebagai adminnya, Oke, versi webnya ini mungkin sebagai adminnya tampilannya bakal lebih lengkap juga ya nanti kalau dari sisi employee, hanya perbedaannya di hak aksesnya aja sih Bapak dan Ibu. Oke. Oke, nah lalu apa sih yang terbaru dari IIS Talenta? Nah, yang pertama itu yang terbaru itu ada Forms. Jadi Forms ini dari employee bisa akses dari versi web atau versi mobile-nya, di mana kalau kita nih sedang mengadakan survei, lalu kita butuh data nih, datanya ini untuk employee divisi A atau mau kita sebarkan ke seluruh employee. Nah, tentunya database ini bakal lebih aman karena kita bisa tarik datanya dari sisi talentanya. Nah, seperti apa sih tampilannya kalau misalnya dari super adminnya ya? Nah, dari super adminnya ini kita bisa buat dulu nih untuk formnya seperti apa. Nah, ada 3 tahap yang perlu kita lengkapi. Pertama, kita butuh ini judulnya ini informasinya untuk apa? Oh, misalnya kita butuh untuk informasi survei kepuasan selama bekerja di Q1 misalnya. Lalu yang kedua, kita bisa menambahkan data form yang perlu kita tarik data ini apa. Misalnya dari pertanyaan satu ini seberapa puas untuk merekomendasikan ke company, untuk ke employee lain misalnya. Ini kita bisa tambahkan untuk custom formnya. Nah, kalau sudah kita bisa set ke employee-nya nih, kita mau setting nih data tersebut mau ke employee mana, atau misalnya kita mau assign ke seluruh employee. Dari sini kita bisa atur lebih lanjut untuk share form tersebut. Oke. Nah, dari sisi employee-nya akan muncul di all forms, di mana dari employee bisa langsung isi saja form tersebut. Nah, seperti ini, nanti kita klik start, lalu nanti employee-nya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul sudah di-record untuk hasilnya. Oke. Lalu yang kedua, yang terbaru dari Talenta itu ada Peduli Lindungi. Jadi kita langsung berintegrasi langsung nih dengan Peduli Lindungi, di mana kalau misalnya Bapak dan Ibu nih tertarik nih untuk gunakan Peduli Lindungi, untuk aktivasinya ini silakan hubungi pihak support. Lalu yang kedua, Peduli Lindungi ini bisa langsung untuk record data check-in, check-out, attendance dari setiap employee-nya.
Nah, seperti ini misalnya ini saya ke kantor dinas, lalu saya check-in, untuk check-outnya seperti ini, sama seperti yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu di Peduli Lindungi ya. Oke, mungkin yang terakhir sekedar informasi aja Bapak dan Ibu, telah launching juga nih Bapak dan Ibu fitur untuk portal di mana kalau misalnya Bapak dan Ibu akses pekerjaan ini masih WFO gitu. Jadi kita tinggal menyediakan tab atau semacam tab untuk absensi di mana karyawannya ini kita tidak perlu input dulu datanya gitu. Jadi bisa lakukan dengan cara absensi selfie lewat tab. Jadi datang ke kantor, dia langsung selfie di tab tersebut, nanti akan keterikot untuk attendance-nya. Jadi sebagai pengganti fingerprint ya, seperti itu. Oke, itu saja Bapak dan Ibu untuk pemaparan secara teorinya untuk hybrid working with ISS Talenta. Mungkin langsung saya serahkan saja kepada MC, silakan. Oke, boleh diserahkan saja langsung ke MC. Oke, oke, terima kasih. Oke, halo. Halo, suaraku sudah terdengar lagi ya? Oke. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Tadi sepertinya dari aku ada kendala jaringan sebentar. Nah, tapi semoga sudah aman lagi ya. Mungkin nanti aku minta bantuannya juga teman-teman semisal suaraku kurang jelas atau mungkin tiba-tiba videoku berhenti. Ya, teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Sudah mendengarkan materi dari Kak Regina tadi ya, dan saat ini aku lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih teman-teman di tab Q&A. Nah, teman-teman, aku ingin mengingatkan lagi, kalau misalkan selama webinar ini teman-teman sangat bisa untuk bertanya terkait topik hari ini melalui tab Q&A. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Teman-teman juga bisa nih untuk upvote atau like pertanyaan yang sudah ada yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas secara live nanti. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak Regina untuk presentasinya. Nanti kita ketemu lagi di live demo ya. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, ini tadi ya seperti yang aku sampaikan juga ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih memiliki pertanyaan terkait topik hari ini, dan bagaimana sih mungkin ada teman-teman memiliki studi kasus tersendiri terkait ISS Talenta, teman-teman bisa sampaikan melalui tab Q&A yang ada di sebelah kanan bawah Zoom teman-teman. Boleh di next? Oke, aku ingin kembali menyampaikan informasi terkait dengan Talenta Certification. Nah, tadi di awal aku juga sempat mention ya teman-teman kalau saat ini Mekar University sudah memiliki program kursus sertifikasi. Nah, yang menarik adalah khusus untuk teman-teman yang hadir pada webinar hari ini dan juga teman-teman yang sudah tergabung pada grup komunitas Talenta, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 50% nih teman-teman. Jadi hanya dengan diskon tersebut teman-teman sudah bisa langsung mendapatkan sertifikasi, di mana dalam kursusnya teman-teman juga bisa langsung hands-on pada penggunaan software Talenta. Lalu teman-teman juga bisa mempelajari studi kasus yang komprehensif bersama dengan para ahlinya. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, segera daftarkan diri teman-teman untuk mengikuti Talenta Certification dari Mekar University. Teman-teman bisa sampaikan kebutuhannya atau ketertarikannya melalui link feedback form kami di bit.ly/thr101-fb47. Atau teman-teman juga bisa nih langsung scan QR code yang ada di layar ya teman-teman. Boleh di next. Nah, ini dia tadi aku juga sudah menyampaikan terkait dengan komunitas Talenta.
Jadi teman-teman saat ini di Talenta sudah memiliki komunitas di Telegram yang bernama HR One-on-One Community. Nah, apa saja sih yang terjadi di grup tersebut? Jadi teman-teman bisa lihat nih beberapa contohnya. Jadi di grup tersebut dari tim Talenta juga sering memberikan Talenta update, lalu juga informasi seputar misalkan perubahan pajak, atau juga kami memiliki mini event nih teman-teman. Seperti yang ada di bulan Maret lalu, kami mengadakan mini event di dalam grup Telegram berupa ngulik perhitungan THR di Talenta. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk bergabung dengan komunitas ini, teman-teman silakan sampaikan kebutuhannya melalui feedback form kami di bit.ly/thr101-fb47. Boleh di next? Oke, nah mungkin saat ini kita sudah akan mendengarkan lagi nih teman-teman atau melihat live demo dari Kak Regina ya mengenai gimana sih caranya mengoptimalkan ISS di Talenta. Nah mungkin sebelumnya aku ingin mengundang Kak Regina lagi nih untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Oke, halo Kak Regina. Halo. Oke, nah Kak, kita udah ada di sesi live demo nih. Mungkin untuk selanjutnya nanti dari Kak Regina bisa ya menyampaikan kira-kira bagaimana sih untuk mengakses ISS Talenta ini dari web ataupun dari mobile. Silakan Kak Regina. Oke, terima kasih Kak Nisa. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi demonya. Untuk pertama, saya akan demokan dulu nih untuk versi webnya ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan untuk employee-nya ya, Bapak Ibu. Di mana nanti sebelum masuk ke dashboard tersebut, employee-nya ini perlu input dulu seperti email dan password tentunya. Nah, di bagian dashboard ini kita bisa mengetahui nih informasi terkait pengumuman yang di-share oleh perusahaan. Lalu juga kita juga bisa melihat nih ada tugas apa sih yang diberikan perusahaan atau dari atasan yang perlu kita kerjakan. Lalu yang ketiga, kita juga bisa melihat nih polls apa yang perlu kita isi. Nah, karena ini kan employee kita sebagai Bari, kita bisa lihat nih, oh Bari ini, saya ini punya cuti tahunan 8 hari nih, tanpa kita harus tanya dulu nih ke SR-nya gitu. Jadi dia bakal terupdate secara otomatis. Ya. Oke. Nah, di sini saya mau menunjukkan untuk pengolahan tugasnya ya. Misalnya nih, saya ternyata ada 2 project yang perlu saya kerjakan. Nah, dari sini kita misalnya di-assign oleh atasannya atas nama Surya. Nah, di sini saya mau pindahkan dia ke in progress karena saya sedang mengerjakan untuk analisis payroll tersebut. Nah, di sini karyawan bisa memberikan komentar dari tugas yang diberikan. Misalnya, biasanya sih karyawan berikan komentar, misalnya tugasnya ini ada di docs nomor berapa. Misalnya lebih ke link ya, link docs-nya. Jadi kita bisa memantau nih, walaupun WFH gitu, kita bisa memantau progresnya ini udah sampai mana sih dengan due date-nya ini tanggal 23 Januari. Jadi tugas yang diberikan oleh lead-nya ataupun dari head-nya ini, kita bisa tentukan kapan sih batas karyawan itu mengerjakannya. Nah, untuk pengerjaannya ini, kita bisa mengelola tugas dalam bentuk project ataupun tidak nih Bapak dan Ibu. Gitu. Lalu, dari sisi employee ini ternyata ada polling yang perlu kita isi nih. Jadi karena ada outing, jadi sehingga kita nih perlu menyampaikan suaranya ya. Misalnya polling ini outing 2021. Nah, kira-kira nih kita akan pilih yang mana nih? Nah, dari sisi karirnya bisa untuk melakukan polls tersebut. Misalnya saya pilih Bandung. Atau saya ingin merubah lagi jadi Bali, itu nggak apa-apa. Selama dia ini polls-nya masih berlaku. Ya. Lalu, apalagi sih yang bisa dilakukan dari sisi karyawan untuk kalau akses di webnya? Yang kedua, karyawan ini bisa melihat informasi mendasar terkait dirinya sendiri, ataupun juga bisa mengetahui informasi status kepegawaiannya.
Jadi data ini kita bisa lihat nih, oh kalau ada perubahan nih untuk nomor telepon, kita mau input sendiri deh nomor teleponnya. Misalnya saya input sendiri nomor teleponnya. Kalau saya request nih ke HR-nya, perubahan nomor HP misalnya. Nanti dari sisi HR-nya yang akan approve untuk perubahan tersebut. Jadi kalau sudah di-approve nanti akan berubah untuk nomor teleponnya. Lalu di sini juga karyawan bisa melihat dari status kepegawaiannya, lalu dari sisi informasi, education, dan experience-nya, atau informasi lainnya. Nah, selain itu dari sisi employee, dia juga bisa lihat nih, oh attendance saya ini kemarin sudah dilakukan absensi apa belum ya, atau request yang saya sudah ajukan ini, apakah masih pending atau sudah terapprove. Nah, di sini kita bisa lihat untuk datanya. Nah, kalau request, kita bisa request dari sini, dari webnya, atau kita juga bisa request dari sisi mobile-nya. Nah, ini kurang lebih, kalau misalnya nih karyawannya sudah lakukan data check-in, check-out, tentunya di sini sudah ada informasi kapan sih waktu dia check-in ataupun check-out. Nah, ini bisa gunakan lewat live attendance ya, Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, dari sisi karyawan pun juga bisa mengetahui nih Bapak dan Ibu untuk informasi terkait time off, juga overtime-nya. Nah, misalnya nih, saya mau mengajukan cuti nih. Ternyata ada sisa 8. Jadi saya bisa tahu nih sisa saldo saya ini berapa. Lalu cuti yang pernah saya ajukan ini statusnya masih seperti apa sih? Apakah sudah terapprove atau masih pending nih? Kira-kira kalau pending ini kenapa nih? Di sini bisa dicek karena belum di-approve oleh approver-nya. Jadi kita bisa memantau untuk jalurnya ini sudah sampai mana sih untuk persetujuan tersebut. Lalu dari sisi overtime juga sama, kita juga bisa melihat terkait riwayat overtime yang pernah kita ajukan, lalu kita juga bisa lakukan request untuk overtime tersebut tanpa perlu HR-nya yang input gitu. Jadi benar-benar employee self-service. Lalu dari sisi payroll-nya, nah ini kita bisa melihat terkait informasi payroll-nya. Nah, untuk payroll info ini, yang paling sering dilihat oleh employee itu payslip. Nah, jadi payslip-nya ini kita bisa lihat dari versi webnya ataupun dari sisi mobile-nya. Oke. Nah, untuk payslip-nya mungkin saya akan tampilkan di versi mobile-nya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di sini juga ada finance. Kalau misalnya nih Bapak dan Ibu karyawannya ini ada pengajuan reimbursement, ada loan atau cash advance. Nah, di sini employee-nya bisa mengajukan secara mandiri ya, tentunya dari kebijakan yang sudah Bapak Ibu input gitu. Dari sisi super admin ataupun adminnya. Nah, di sini kita bisa lihat terkait historinya. Misalnya nih saya mau request reimbursement-nya ini untuk hari esok, ini kemarin tanggal 15 kemarin, itu medical claim. Nah, di sini sudah ada batas saldonya, Kak. Kalau karyawannya input lebih dari itu tidak bisa terbentuk karena di sini batas maksimal saldo ini 10 juta gitu. Lalu dari sisi karyawan juga bisa menambahkan terkait lampiran bukti atas reimbursement tersebut. Gitu. Jadi nanti kita bisa approve untuk data pengajuannya sesuai dengan harga kuitasinya, walaupun misalnya dia mengajukannya 500.000 padahal kuitasinya 400.000 gitu. Jadi kita masih bisa dari sisi approval-nya bisa melihat kembali nih, mencocokkan kembali datanya yang sudah sesuai atau belum. Oke. Lalu untuk dealer-nya ini dari sisi karyawan bisa melihat historinya saja sih, sejauh mana pembayarannya yang telah dia lakukan. Nah, ini histori pinjamannya. Nah, untuk pinjaman ini tetap diinput oleh super admin atau adminnya. Jadi dari sisi karyawan hanya bisa melihat historinya. Berapa sih angsuran lagi yang perlu dibayar.
Lalu untuk cash advance, biasanya kalau karyawan ini diassign untuk dinas luar kota, ini biasanya kalau reimbursement kan kita bayar dulu, nanti akan direimburse oleh perusahaan. Tapi kalau cash advance ini beda mekanismenya, di mana kalau karyawan ini mengajukan dulu sebelum melakukan pencarian dinas, nanti kalau sudah oke, lakukan pencarian dinas, baru buat laporan pertanggungjawabannya. Nah, di sini karyawannya bisa langsung untuk membuat atau mengajukan cash advance-nya di menu employee-nya. Lalu dari MyInfo kita juga bisa lihat terkait history kalau misalnya nih Bapak dan Ibu lakukan adjustment history, biasanya penaikan atau penurunan gaji, lalu mutasi karyawan, atau ada perubahan NPP. Nah, biasanya kalau perubahan NPP ini karyawannya ini dipindahkan ke cabang A. Tentunya misalnya NPP-nya berbeda karena misalnya cabang ini sebagai pabriknya tingkat jenjangnya lebih besar gitu. Jadi kita bisa lihat NPP historinya. Nah, yang terakhir dari MyInfo kita bisa lihat terkait My Files yang kita share untuk diri kita sendiri ataupun dari sisi company yang share ke kita. Misalnya dari ada share reimbursement atau share terkait informasi lainnya. Di sini kita bisa lihat untuk datanya. Nah, yang terakhir itu ada aset. Jadi kita bisa lihat nih data aset apa sih yang dipinjamkan ke perusahaan ke karyawan tersebut. Nah, di sini misalnya ternyata aset yang dipinjamkan ini motor. Jadi cuma sebagai pencatatan aja nih untuk aset tersebut. Oke. Nah, itu untuk MyInfo. Nah, selanjutnya di employee. Nah, di employee ini, Bapak dan Ibu bisa melihat terkait informasi karyawan lainnya. Misalnya, ini saya mau tahu informasi dari Macanara. Nah, informasi yang didapatkan ini hanya informasi mendasar, jadi tidak semerinci dengan ada yang informasi di MyInfo. Jadi, hanya informasi mendasar aja nih Bapak dan Ibu yang ada di tab employee-nya. Nah, selanjutnya di timesheet. Nah, timesheet ini seperti stopwatch ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dia ini akan bisa align dengan tugas. Misalnya nih analisis payroll ini, kira-kira saya mengerjakan analisis ini secara manualnya ini berapa lama ya untuk menyelesaikannya. Atau kita misalnya mau manual nih, kira-kira saya punya settingan untuk mengerjakannya ini untuk analisis payroll misalnya di jam 14.00 sampai jam 16.00. Kira-kira selesai nggak sih untuk pengerjaannya tersebut? Jadi semacam stopwatch aja. Nah, di time taker ini kita bisa tarik data summary-nya. Oke. Nah, untuk kalender di versi web ini kita bisa melihat nih karyawan mana sih yang sedang ada ulang tahun atau ada event apa aja sih di perusahaan. Atau kita juga bisa melihat terkait kalau ada teman sesama tim misalnya nih yang sedang cuti, sakit di bulan tersebut. Jadi kita bisa lihat dari sisi menu kalendernya juga. Oh, misalnya nih tanggal 16 ini ternyata ada hari ulang tahun perusahaan. Atau misalnya kita mau request time off juga bisa lakukan di menu kalender. Nah, untuk di menu company, ini akses yang bisa dilakukan. Salah satunya kita bisa mengisi form dari versi web ataupun dari versi mobile-nya ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk tampilannya sama seperti yang tadi sudah ditampilkan ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, yang terakhir dari web untuk employee-nya ini bisa untuk mengubah password terkait payslip ataupun dari sisi talentanya. Tuh. Jadi kurang lebih perbedaan dengan adminnya ini hanya di hak aksesnya aja Bapak dan Ibu. Tuh. Oke, sekian untuk demo versi webnya. Mungkin saya serahkan dulu ke MC sebelum saya pindah ke sesi mobile-nya. Silakan Kak Anissa. Oke, terima kasih Kak Regina untuk sesi live demo dari websitenya. Nah, sebelumnya teman-teman aku
Nyalakan kamera karena sepertinya masih terkendala di jaringan. Tapi semoga dari suaraku masih terdengar jelas ya teman-teman. Misal nanti putus-putus, mungkin teman-teman boleh kabari di kolom chat. Oke, terima kasih Kak Regina. Nanti mungkin boleh di ini lagi ya untuk live demo di mobile-nya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke live demo di mobile, aku ingin menyampaikan ya kalau misalkan saat ini teman-teman sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Di kolom Q&A. Nah, teman-teman masih bisa bertanya melalui tab tersebut, atau teman-teman juga bisa nih untuk upvote atau like pertanyaan yang sudah ada, yang dirasa pertanyaan teman-teman relevan atau menarik untuk dibahas secara live di sesi interaktif Q&A nanti. Boleh di next slide-nya? Ya, ini tadi ya, untuk mengenai bagaimana cara mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa lihat ya, di bagian bawah Zoom teman-teman, itu ada tab Q&A. Nah, mohon untuk sampaikan pertanyaan teman-teman melalui tab Q&A tersebut. Karena khawatir jika teman-teman menanyakannya di kolom chat, nantinya tidak akan terbaca oleh tim Talenta. Boleh di next? Oke, lagi-lagi aku ingin menyampaikan beberapa informasi ya teman-teman, salah satunya mengenai Talenta Certification. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, kalau misalkan saat ini di Mekari University sudah ada program kursus sertifikasi. Nah, apa saja sih yang bisa teman-teman dapatkan dari program sertifikasi ini? Yang pertama tentunya teman-teman bisa hands-on langsung terhadap penggunaan software Talenta. Teman-teman juga bisa mempelajari Talenta lebih dalam lagi dengan studi kasus komprehensif yang tentunya akan difasilitasi oleh para ahli yang sudah mengerti betul tentang Talenta ya teman-teman. Nah nanti setelah mengikuti sesi kursusnya teman-teman tentu akan mendapatkan sertifikasi yang kredibel. Nah teman-teman khusus untuk peserta webinar pada hari ini dan juga teman-teman yang sudah tergabung dalam komunitas Talenta, ada penawaran khusus nih teman-teman, yaitu teman-teman bisa mendapatkan potongan atau diskon sebesar 50%. Silakan sampaikan ketertarikan teman-teman untuk mengikuti Talenta Certification melalui feedback form kami di bit.ly/thr101-fb47. Atau teman-teman juga bisa ya nanti langsung klik link yang akan di-share oleh rekanku Ayomi di kolom chat. Boleh di next? Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah tergabung atau mungkin teman-teman pengguna Talenta yang belum tergabung, boleh langsung sampaikan ketertarikan dan kebutuhannya pada feedback form kami, yaitu di bit.ly/thr101-fb47. Nantinya setelah teman-teman mengisikan feedback form kami, akan ada tim Talenta yang menghubungi teman-teman lebih lanjut untuk bisa bergabung di grup komunitas Talenta. Boleh di next? Oke, nah teman-teman aku juga ingin menyampaikan bahwa selain sertifikasi tadi dari Mekari University sudah ada produk training nih teman-teman, yaitu khususnya jika teman-teman juga masih ingin training lebih lanjut tentang topik hari ini yaitu Talenta ISS, teman-teman juga bisa langsung daftarkan pada bit.ly/talenta-iss-training. Nah nantinya teman-teman setelah klik link tersebut akan menemukan beberapa jadwal yang tersedia. Jadi teman-teman bisa langsung booking jadwalnya dan nanti akan ada email konfirmasi yang dikirimkan. Oke, sepertinya dari Kak Regina sudah ready ya untuk live demo dari sisi mobile, Talenta Mobile. Mungkin bisa dilanjut Kak Regina untuk share screen. Oke, thank you. Oke, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, sekarang kita masuk ya Bapak dan Ibu ke sesi mobile-nya. Nah, untuk tampilan sesi mobile-nya akan seperti ini Bapak dan Ibu, dengan shortcut-shortcut yang sudah saya bantu informasikan. Nah, kita akan bedah satu persatu. Nah, di sini saya sebagai karyawan nih, misalnya mau lakukan reimbursement, jadi tidak hanya dari versi webnya, karyawan bisa langsung mengajukan juga versi mobile-nya. Nah, untuk formnya akan seperti ini, di mana kita bisa pilih nih tanggal pengajuannya ini kapan, lalu reimbursement yang diajukannya ini apa. Nah, untuk reimbursement ini, karyawan boleh opsional untuk mengupload files dari bukti transaksi tersebut. Nah, misalnya saya coba nih untuk ajukan misalnya sebesar 50.000. Kita request.
rawat jalan, kita request. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, datanya itu akan pending. Kenapa? Karena membutuhkan approval dulu nih dari Bapak Surya Trijaya. Gitu. Nah, kalau datanya masih pending seperti ini, kita masih bisa membatalkan untuk pengajuan tersebut. Gitu. Jadi masih kita bisa batalkan. Nah, tentunya datanya pun, reimbursement, saldonya pun masih belum berkurang ya, Bapak dan Ibu ya, untuk medical claim ini. Nah, ini belum berkurang. Kenapa belum berkurang? Karena pengajuan tersebut belum terapprove ya. Jadi dari surat kerjanya kalau sudah terapprove baru data saldo tersebut akan berkurang. Itu untuk reimbursement-nya. Lalu yang kedua, kita juga bisa lakukan request time off-nya. Jadi meskipun dari surat time off, kita juga bisa lakukan dengan cara request. Nah, misalnya nih saya melakukan request time off itu untuk cuti tahunan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih nih apakah karyawannya ini mengajukannya ini full day atau half day. Half day ini setengah hari. Misalnya dia ini mengajukan full day untuk besok misalnya tanggal 17. Misalnya cuti. Nah, di sini juga bisa memberikan delegasi. Jadi kalau saya sebagai Wanda ini sebagai approver saat saya cuti ini mau diberikan pengajuan yang masuk ini akan masuk ke employee D5 misalnya. Nah, ini form yang terbentuknya. Nah, untuk time off juga sama ya, Bapak dan Ibu. Mekanismenya kalau dia masih pending, kita masih bisa membatalkan. Tapi kalau sudah terapprove, itu tidak bisa dibatalkan. Nah, ini data-data request yang sedang pending atau sedang udah di-approve. Ini data cuti mana sih yang pernah kita ambil. Begitu juga untuk delegation-nya. Nah, untuk attendance-nya, misalnya kadang nih suka ada karyawan yang lupa isi absensi. Nah, di sini karyawan bisa lakukan request untuk absensi tersebut. Nah, caranya ini bisa request attendance aja. Misalnya nih, saya lupa nih hari ini tidak isi absensi clock in-nya gitu. Nanti tinggal dicentang saja data clock in-nya atau clock out-nya. Pukul berapa untuk absensi tersebut. Misalnya tadi saya bekerja mulai pukul 9. Misalnya lupa mengisi absensi. Nah, ini datanya untuk tanggal misalnya 20 Juni belum ada request, belum ada data absensinya. Oke, saya show dulu. Oke. Nanti untuk secara realnya ini akan ada datanya per tanggalnya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau sudah terapprove, dia baru ke-record data attendance-nya. Begitu juga kalau ada perubahan terkait shift. Nah, ini data attendance-nya ini masih pending, jadi belum di-approve oleh Bapak Surya Trijayanya. Oke. Lalu di sini juga Bapak dan Ibu juga karyawan bisa lakukan request untuk lembur ya. Untuk formnya misalnya dia ini lembur hari ini berapa jam sebelum kerja atau berapa jam setelah schedule out. Nanti bisa disesuaikan saja untuk lemburnya ini berapa lama. Oke. Nah, untuk di shortcut ini, di Peduli Lindunginya, kalau karyawan nih, Bapak dan Ibu belum aktifkan Peduli Lindungi, dia ini akan muncul seperti ini. Nah, jadi karyawan diminta untuk isikan nama lengkap sesuai KTP dan input NIK dulu. Nah, kalau sudah dia lengkapi, baru karyawan ini bisa gunakan Peduli Lindungi sebagai juga untuk clock in, clock out attendance-nya. Nah, untuk di time off ini juga sama ya, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat nih data atau misalnya saldo cuti kita ini sehingga berapa hari sih gitu, atau pengajuan apa yang pernah kita ambil.
Nah, untuk live attendance di sini kita bisa lakukan login, misalnya login titiknya bisa di mana. Nah, kalau misalnya karyawannya ini harus take foto, di mana harus perlu selfie dulu untuk pengajuan loginnya, baru bisa terbentuk. Jadi, live attendance ini gak hanya bisa selfie, tapi juga bisa lakukan tanpa selfie, tergantung dengan settingan dari talentanya Bapak dan Ibu. Nah, di view log ini kita juga bisa lihat data attendance yang sudah dilakukannya. Lalu di sini ada overtime. Nah, di overtime ini tentunya kita bisa lihat terkait request overtime apa yang akan kita ajukan. Untuk di My Files ini sama. Di My Files ini kita bisa lihat nih data files apa aja sih yang sedang di-share oleh perusahaan, atau kita mau upload files untuk diri kita sendiri gitu. Yang bisa lihat ini kita bisa upload files ini. Jadi employee lain nggak bisa lihat, tapi dari adminnya bisa melihat terkait files yang sudah kita upload. Oke, lalu kita langsung masuk ke kalender. Nah, di kalender ini kita bisa lihat nih secara keseluruhan terkait time off dari data karyawan yang misalnya satu tim ini ada yang cuti, ada yang sakit, kita bisa lihat dari data on leave-nya, atau kita juga bisa lihat karyawan mana sih yang sedang berulang tahun di bulan tersebut gitu. Misalnya ternyata ada event ulang tahun perusahaan atau tadi Makari Conference, jadi kita bisa lihat untuk eventnya. Nah, ini yang paling sering dilihat oleh employee, yaitu payslip, di mana ketika employee melihat payslip itu, diminta untuk input passwordnya atau PIN. Misalnya nih, saya input passwordnya. Nah, ini data rincian salary-nya, baik dari allowance-nya, deduction, ataupun benefit-nya. Nah, di sini karyawan bisa langsung download untuk payslip tersebut. Atau misalnya mau lihat untuk bulan yang lalu atau di tahun yang lalu. Nah, di sini dari sisi karyawan tentunya harus input kembali password tersebut. Jadi masih bisa melihat data-data sebelumnya. Nah, untuk formnya tadi Bapak Ibu sudah diperlihatkan untuk isi form di versi webnya. Nah, di sisi mobile-nya juga bisa dilakukan untuk mengisi formnya. Jadi kita bisa lihat nih form mana sih yang perlu kita isi, atau form mana yang pernah kita submit di bulan lalu atau bulan ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat historinya. Nah, ini kurang lebih akan seperti ini sama ya, untuk mengisi formnya. Lalu di versi mobile pun kita bisa mengetahui terkait pengumuman yang di-share oleh perusahaan, juga bisa melihat juga nih terkait tugas apa sih yang diberikan oleh atasan nih untuk kita update terkait progresnya. Ini juga kita bisa lakukan di versi mobile-nya. Jadi nggak hanya di versi web, tapi dari sisi kalian bisa update atau melihat kembali nih tugas apa yang di-assign dari versi mobile-nya. Nah, selain itu, untuk pengerjaannya misalnya mau gunakan time tracker-nya, di sini juga kita bisa lakukan di versi mobile-nya. Nah, kita berpindah ke tab employee. Nah, di tab employee ini kita bisa lihat nih data employee lain. Ada berapa sih jumlah karyawan di perusahaan, lalu kita juga bisa lihat terkait informasi mendasar terkait informasi employee lainnya. Nah, tampilan tersebut tentunya berdasarkan settingan tampilan dari ISS by adminnya. Nah, sedangkan kalau di inbox, ini lebih ke notifikasi nih, oh bahwa pengajuannya ini, terkait request-nya ini sudah di-reject atau sudah di-approve, atau ada notifikasi misalnya announcement atau yang lainnya. Di sini akan muncul untuk notifikasinya.
Nah, misalnya seperti ini nih informasi bahwa pengajuannya ini di-reject gitu. Jadi employee-nya bisa tahu nih progresnya ini pengajuannya udah sampai mana. Atau saya ini sebagai approver di mana nanti ada salah satu karyawan yang mengajukan misalnya salah satunya cuti, itu saya sebagai approvalnya nih. Dia mengajukan, nah kita akan bisa lihat di need my approval-nya. Oh, misalnya time off nih, nanti akan muncul datanya di sini. Nah, yang terakhir dari account. Nah, account ini lebih ke, kalau di versi webnya ini lebih ke my info. Jadi kita bisa melihat kembali nih data personal infonya, employment infonya, sampai dengan settingan untuk mengubah passwordnya ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin saya akan tunjukkan salah satu nih, misalnya personal info. Nah, di sini karyawan bisa request untuk perubahan datanya ya. Jadi nggak di versi web aja, tapi dari sisi karyawannya bisa lakukan pengubahan tersebut di versi mobile-nya. Oke, itu saja Bapak dan Ibu untuk demo versi ISS mobile-nya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya langsung serahkan saja ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Regina untuk sesi live demo dari Talenta Mobile-nya ya. Nanti kita akan ketemu lagi beberapa saat lagi di sesi interaktif Q&A. Nah, mungkin boleh juga nih Kak untuk dicek-cek ya pertanyaannya, karena sekarang sudah lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Oke, sampai bertemu nanti ya Kak. Oke, sama-sama. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi interaktif Q&A, aku akan menyampaikan beberapa informasi lagi ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru bergabung di tengah acara webinar tadi. Nah, mungkin boleh di next slide-nya. Oke, lagi-lagi aku ingin mengingatkan, jika teman-teman lihat ya di tab Q&A saat ini, sudah lumayan banyak ya pertanyaan yang masuk mengenai topik pada hari ini. Nah, jika teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan relevan, melihat pertanyaan yang menarik nih untuk dibahas pada sesi interaktif Q&A nanti, teman-teman bisa upvote dan juga like pertanyaan tersebut ya, sehingga aku bisa tahu nih pertanyaan mana saja yang mempunyai vote paling banyak. Boleh di next? Oke, tadi aku lihat juga ya di kolom chat juga ada yang bertanya mengenai Talenta Certification. Nah, jadi teman-teman saat ini dari Mekari University sudah memiliki program Talenta Certification. Pada hari ini, bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada hari ini dan juga sudah tergabung pada komunitas Talenta, teman-teman mendapatkan penawaran khusus nih teman-teman. Jadi jika teman-teman mendaftar untuk program Talenta Certification, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Nah, jadi dengan adanya program sertifikasi ini, teman-teman bisa langsung nih hands-on terhadap penggunaan software Talenta dan juga mempelajari lebih dalam lagi dengan studi kasus komprehensif. Dan tentunya nanti teman-teman pasti akan difasilitasi oleh mentor-mentor yang sudah ahli di bidangnya. Teman-teman bisa langsung sampaikan kebutuhan dan ketertarikannya pada link feedback form kami di bit.ly/thr101-fb47. Atau teman-teman nanti juga bisa langsung klik link yang akan di-share oleh rekanku Ayumi di kolom chat ya. Boleh di next? Nah, ini dia informasi terkait Talenta Community. Jadi saat ini di Talenta kami sudah memiliki grup komunitas HR one-on-one community yang ada di Telegram. Nah, saat ini sudah lumayan banyak ya teman-teman HR juga yang bergabung pada grup tersebut, dan kami aktif nih untuk saling sharing dan juga memberikan feedback satu sama lain terkait penggunaan Talenta ataupun juga info-info mengenai HRD lainnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada contoh informasi seperti perubahan bracket PPH yang beberapa waktu lalu juga kami selalu mengirimkan Talenta Updates di setiap bulannya, dan juga kami memiliki mini event, yaitu seperti contoh yang teman-teman bisa lihat adalah kami pernah mengadakan event mengulik perhitungan THR. Nah, teman-teman bisa langsung sampaikan kebutuhannya pada link feedback form kami di bit.ly/thr101-fb47. Boleh di next? Nah, tadi juga selain sertifikasi, aku melihat ada teman-teman yang bertanya tentang product training.
Nah, jadi teman-teman masih dari Mekari University, kami memiliki Mekari Talenta Product Training. Nah, jika teman-teman dirasa ingin lebih memahami lebih dalam lagi nih terkait terkait topik hari ini, yaitu Talenta ISS, teman-teman bisa mengikuti live training yang lagi nih, yaitu dengan mendaftar pada link bit.ly/talenta-iss-training. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengunjungi link tersebut, akan ada berbagai macam jadwal yang tersedia. Jadi teman-teman juga mudah nih, dan karena teman-teman bisa menyesuaikan jadwal dengan yang sudah ada. Nah, nanti setelah teman-teman membooking jadwalnya, akan ada email konfirmasi yang masuk ke email teman-teman. Boleh di next? Nah, selain tadi Mekari Talenta Product Training, dari Mekari University juga memberikan fasilitas untuk teman-teman ingin mengikuti online course. Nah, apa saja sih topik online course yang tersedia pada Mekari University? Nah, teman-teman bisa lihat juga ya di layar, ini ada banyak sekali topik yang tersedia, seperti Employee Database Management, lalu ada Time Management with Talenta, lalu juga ada online course mengenai payroll, di mana payroll ini juga lumayan sering ya untuk dibahas oleh teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih mengikuti online course secara gratis hanya dengan mengakses di univ.mekari.com. Atau teman-teman juga bisa langsung scan QR code yang ada di kanan layar teman-teman ya. Boleh di next? Oke, kita sudah ada di sesi interaktif Q&A nih teman-teman. Jadi tiba saatnya kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada tab Q&A. Nah, mungkin sebelumnya aku akan mengundang Kak Regina lagi untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Aku akan coba menyalakan kamera juga. Oke. Oke, halo Kak Regina. Halo. Oke. Gimana nih Kak? Tadi udah sempat baca-baca ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tab Q&A kita. Nah, mungkin kita akan coba mulai jawab satu persatu ya, Kak. Nah, oke. Kita coba dari pertanyaan pertama. Jadi kebetulan tadi banyak juga sih Kak, pertanyaan ini banyak sekali di-upload oleh teman-teman yang ada di webinar pada hari ini. Nah, mungkin tadi kalau aku tidak salah ada sekitar 6 atau 7 orang ya. Jadi aku mengasumsikan banyak juga nih teman-teman yang mempunyai masalah yang sama. Ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mustarwan. Jadi pertanyaannya adalah mengenai fitur aplikasi Talenta untuk pengajuan absensi offline selain tanggal, login, clock out, dan deskripsi, apakah bisa ditambahkan field foto untuk melampirkan bukti? Nah, mungkin terkait hal ini bisa dibantu infokan nih Kak Regina untuk teman-teman di sini. Oke, terima kasih Pak atau Ibu Musrawan atas pertanyaannya. Nah, untuk saat ini selain dari employee-nya mengajukan dari tanggal clock in, clock out, dan deskripsinya, sisi karyawannya pun bisa mengajukan dengan cara live attendance dari bukti selfie fotonya. Jadi ada semacam validasi lah ya, seperti itu. Nah, atau selain itu dari SR-nya juga dapat berkonfirmasi dulu nih ke internal karyawan tersebut. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Oke, Oke, semoga menjawab ya Bapak atau Ibu Mustarwan. Oke, kita coba jawab pertanyaan berikutnya ya Kak. Ini juga kebetulan banyak sekali di-upload oleh dari beberapa teman-teman di sini. Tadi aku lihat ada 5 ya yang upload pertanyaan ini. Jadi ini pertanyaan dari username-nya kebetulan tidak ada. Jadi pertanyaan seperti ini. Bagaimana kinerja tim bisa dibantu melalui Talenta untuk pengawasan implementasinya selama hybrid work sekarang? Nah, mungkin ini aku juga ingin tertarik untuk mengundang Bapak atau Ibunya untuk langsung bertanya ya Kak. Aku akan coba undang untuk menyalakan mikrofonnya. Sebentar ya, kita coba cari dulu. Oke, Bapak Ibu masih ada di room. Halo, selamat siang Bapak Ibu, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, siang. Halo, siang Pak. Boleh perkenalan dulu Pak dari company mana dan dari domisili di mana? Ya, saya dengan Haris dari Dasindo Media. Kebetulan domisili memang tinggal di Tangerang tapi kantor di Jakarta. Oke, terima kasih ya Pak Haris sudah bergabung pada webinar kami. Mungkin dari pertanyaannya apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup Pak? Ya, jadi waktu yang awal tadi Mbak
Regina sampaikan kan untuk work hybrid sebaiknya ada jadwal atau tes gitu ya, atau to-do list yang harus dikerjakan oleh anggota tim gitu. Nah, bagaimana dari Talenta bisa membantu kita sebagai atasan gitu ya untuk mengawasi cara kerja anggota tim kita gitu dengan job list yang sudah dibuat gitu. Itu sih maksudnya. Oke, langsung saya jawab aja ya, Pak Haris ya tadi ya. Oke, Pak Haris, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin dari sisi talentanya, kita bisa tahu nih progres dari karyawan tersebut mungkin bisa dibuat dalam task-nya ya, atau juga kita bisa buat dari mark kalendernya gitu. Jadi kita bisa lihat nih progresnya ini sampai mana untuk pengerjaannya. Dari sisi karyawannya juga bisa mengetahui nih, oh progres atau pengerjaan hari ini tuh yang harus diselesaikan tuh apa aja sih gitu. Jadi kita bisa lihat dari pengelolaan tugasnya di sistem talentanya gitu. Oke, cukup menjawab sih Bu Regina. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih kembali Pak Aris untuk pertanyaannya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa terjawab ya pertanyaannya. Oke, kita coba menjawab pertanyaan berikutnya nih Kak Regina. Ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman yang ada di webinar hari ini. Pertanyaan dari Ibu atau Bapak Benita. Jadi pertanyaan seperti ini, apakah perusahaan bisa mengetahui di mana saja karyawan berada dari fitur Peduli Lindungi? Nah, ini berarti terkait dengan tadi fitur Peduli Lindungi ya Kak. Mungkin bisa dibantu jelaskan atau mungkin jika perlu didemokan lagi juga boleh Kak? Oke, terima kasih Bu Benita atas pertanyaannya. Nah, kita bisa tahu nih untuk keberadaan karyawan tersebut dengan fitur Peduli Lindungi. Nah, kita bisa lihat dari attendance activity report-nya. Nah, dari sisi super admin atau adminnya, kita bisa akses dulu nih dari menu attendance, lalu pilih employee mana sih yang akan kita tarik datanya. Tapi kalau dari sisi mobile-nya, mungkin saya bantu untuk demokan kembali ya. Ya, boleh. Silakan Kak Regina bisa langsung share screen. Nah, dari sisi karyawannya, bisa lihat untuk langsung Peduli Lindungi, langsung data check-in check-out-nya. Nah, data check-in check-out ini akan ter-record untuk ke attendance-nya. Misalnya nih saya udah scan QR, misalnya, nanti data tersebut akan masuk ke attendance log-nya. Nah, dia akan masuk ke sini. Jadi kita bisa lihat untuk datanya, pas kita lihat rinciannya seperti apa, kita juga bisa lihat di sini, atau dari versi webnya. Oke, mungkin apakah sudah menjawab untuk Ibu? Atau mungkin ada yang ingin di-sharingkan? Oke, mungkin aku coba undang juga ya Ibu atau Bapak Benitanya untuk menyalakan mikrofon, siapa tahu ada pertanyaan lanjutan. Sebentar. Oh, sepertinya Bu Benita sudah away nih Kak, sudah tidak ada di room. Tapi semoga menjawab ya untuk teman-teman yang lain juga. Oke, nah kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Regina. Oke, ini dari pertanyaan. Oke, ini ada ini pertanyaan dari Ibu Fiska. Jadi ini kebetulan ada dua pertanyaan Kak, aku coba bacakan pertanyaan pertama ya. Jadi yang pertama adalah, jika ada pengajuan absensi yang sudah lewat jauh, apakah Talenta bisa mereject request secara otomatis yang overdue dalam sejumlah hari tertentu? Lalu pertanyaan yang keduanya, apabila karyawan belum absen di hari ini, apakah Talenta bisa kirim notifikasi kepada karyawan bahwa dia hari ini belum absen? Nah, ini mungkin ini cukup menarik ya Kak, karena juga banyak di-upload nih oleh beberapa teman-teman. Oke. Apakah bisa dibantu jawab? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama, kalau ada pengajuan attendance tapi datanya ini sudah terlampau jauh ya. Nah, dari sisi super adminnya atau adminnya, ketika lakukan settingan request untuk attendance, di situ kita bisa berikan kapan sih maksimal hari pengajuan tersebut. Jadi otomatis kalau dia melebihi hari yang ditentukan itu akan terreject. Seperti itu.
Lalu yang kedua, apakah kita bisa berikan notifikasi ya? Nah, untuk notifikasi attendance, untuk saat ini sih belum bisa untuk berikan notifikasinya gitu. Jadi dari sisi employee-nya mungkin harus dicek kembali untuk data absensinya sebelum tanggal cut-off-nya. Seperti itu. Oke, nah mungkin sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, aku mau coba undang Bu Fiskanya untuk menyalakan mikrofonnya juga ya, Regina. Oke. Oke, halo, selamat siang Ibu Fiska. Halo, iya, selamat siang, Mbak. Oke, boleh perkenalan dulu Bu, dari company apa dan domisili di mana? Ya, terima kasih. Nama saya Friska, saya dari PT Dasindo Media. Oke, terima kasih ya Bu sudah bergabung pada webinar kami. Untuk pertanyaannya apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Bu Regina, thank you. Jadi mau klarifikasi aja. Jadi kalau misalnya untuk yang pertanyaan pertama, kami bisa kasih jarak ya. Misalnya maksimal dia boleh nge-request itu seminggu setelah hari H-nya gitu ya. Misalnya bisa begitu ya, Bu ya? Ya, betul, bisa begitu. Atau kalau misalnya dia mengajukan cuti minimal pengajuannya H-7 itu juga bisa. Oh, jadi bisa sebelum atau sesudahnya gitu ya? Iya, betul. Nah, thank you. Berarti untuk yang pertanyaan kedua, kalau misalnya karyawan belum absen, nggak bisa ada notifikasi ya, Bu ya? Iya, saat ini sih belum bisa, paling dari si employee-nya sebelum cut off perlu dicek lagi nih, Bu, untuk data attendance-nya apakah ada yang terlewat atau tidak gitu. Oke. Sip. Untuk yang pertanyaan pertama terakhir, Bu, untuk overdue-nya tergantung perusahaan ya, kasih kebijaksanaan berapa hari gitu kan ya? Iya, betul. Yes. Nanti kalau kami mau memproses untuk overdue ini, tinggal menghubungi CS-nya Talenta ya, Bu ya? Ya, bisa dibantu untuk perubahannya dengan CS Talenta ataupun support. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih kembali Ibu Fiska. Oke, Karina, kita coba jawab pertanyaan berikutnya ya. Ini juga kebetulan banyak di-upload oleh teman-teman yang hadir pada webinar hari ini. Nah, ini pertanyaannya ada dari Ibu Dita, PT Bumi Teknik Utama. Jadi pertanyaan seperti ini, Kak Regina. Sore Kak, saya Dita dari PT Bumi Teknik Utama. Saya mau tanya apakah sistem Talenta bisa dikoneksi dengan Nitgen perusahaan kami, dan apakah ada spesifikasi khusus untuk ponsel yang digunakan untuk sistem ini. Nah, mungkin sebelumnya aku mau coba invite Ibu Ditanya dulu ya, Kak. Sepertinya mungkin jika ada pertanyaan lanjutan. Oh, ternyata Ibu Ditanya juga sudah away. Mungkin bisa dibantu jawab ya, Kak. Pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Oke, jadi untuk saat ini tidak ada spesifikasi mobile ini harus apa. Yang penting dia ini mendukung untuk connect dengan aplikasi. Lalu karyawan hanya cukup download kalau di Android di App Store-nya, tapi kalau untuk di Apple itu bisa di iOS Store ya. Jadi tidak ada spesifikasi secara khususnya gitu. Oke, berarti kalau untuk spesifikasi khususnya itu tidak ada ya, Kak ya? Nah, Ya, betul. Oke, bagaimana dengan pertanyaan yang ini, Kak? Apakah sistem Talenta bisa dikoneksi dengan Nitgen perusahaan kami? Nah, ini apakah bisa dibantu jawab, Kak Regina? Nah, untuk saat ini, untuk connection-nya ini mohon dipastikan dulu sih untuk local connection dan device-nya ini dalam keadaan stabil atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya tidak stabil, perlu dicek kembali dulu aja dari sisi karyawannya untuk install mobile app store-nya ini. Oke. Kalau gitu semoga terjawab ya teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama. Terima kasih Kak Regina untuk penjelasannya. Nah, kita coba lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Ajeng Gustia. Pertanyaan seperti ini, Kak Regina. Ini kebetulan juga banyak di-upload oleh teman-teman ya. Mau tanya Mbak, gimana cara super admin atau admin update cuti di Talentanya? Nah, mungkin kalau untuk jawaban ini, kita bisa sekalian demokan lagi ya, Kak ya. Tapi sebelumnya aku mau coba invite Ibu Ajengnya dulu, mungkin siapa tahu ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, Ibu Ajengnya masih ada. Halo, selamat siang Ibu Dewi, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang Ibu Dewi.
Oke, mungkin bisakah sambil menunggu Ibu Dewi kita coba jawab dan juga sekalian demokan ya untuk pertanyaannya. Oke, baik. Tunggu sebentar. Oke. Nah, dari untuk update terkait time off-nya tersebut, oke, saya share screen-nya. Nah, dari sisi adminnya, nanti perlu inputkan dulu, misalnya sebentar, saya coba masukkan ke adminnya dulu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi dari sisi super adminnya perlu input untuk terkait time off-nya, di mana kita mau assign atau update atau tidak memberlakukan kembali untuk time off-nya. Jadi nanti kalau kita assign artinya nanti employee tersebut akan menerima kebijakan terkait time off tersebut. Nah, nanti untuk Ibu bisa langsung kunjungi aja ke time management untuk time off, lalu pilih assign or update. Nah, di sini tinggal dipilih saja nih datanya ini yang akan kita assign ini cuti apa. Tentunya polis di sini yang muncul terkait dengan polis yang sudah. Halo Kak Regina, sorry aku jump in. Kak Regina lagi share screen kah? Oh iya, iya, belum keganti nih Kak. Oh oke, sorry. Terima kasih. Iya. Oke, sorry Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ya, sekarang udah terlihat. Boleh diulang lagi ya Kak ya? Oke, Bapak dan Ibu. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu ingin mengubah kembali nih untuk terkait kebijakan polis, kebijakan time off. Nah, dari sisi super admin atau adminnya ini bisa inputkan dulu nih. Caranya ini di time manajemennya, pilih time off. Nah, di sini kita mau tentukan nih apakah kita mau berlakukan kembali untuk kebijakan cuti tersebut atau ada perubahan dari saldo cuti tersebut. Nah, sebelum nanti karyawannya akan terima. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih, misalnya nih saya mau tambahkan untuk polis cuti tahunan. Nah, polis yang akan muncul di sini yaitu dari polis yang sudah Bapak Ibu tambahkan di bagian setting untuk kebijakan type off-nya. Jadi kebijakan yang sudah dibuat akan masuk pilihannya di sini. Nah, misalnya nih saya mau update atau mau assign kembali untuk cuti tahunan tersebut ke employee mana nih. Nah, misalnya kalau Wicaksana Toro artinya untuk catatan tersebut akan terupdate untuk Wicaksana Toro saja. Oke. Mungkin untuk cara menambahkannya dari sisi super adminnya seperti itu, nanti ketika Wicaksana Toro membuka untuk employee service-nya sudah ada muncul cuti tahunannya. Oke, itu saja. Apakah mungkin sudah jelas Bapak Ibu atau ada ingin ditambahkan? Oke, terima kasih Kak Regina. Tadi aku cek supaya Ibu Dewinya sudah keluar dari room ya. Mungkin semoga nanti teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan sama juga bisa terjawab ya mengenai setting dari time off ini. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Regina. Ini ada pertanyaan dari dari Ibu Iriani. Pertanyaan seperti ini. Apakah ada set file yang bisa di-share untuk dapat dilihat beberapa karyawan tertentu? Jadi berdasarkan pilihan nama lebih dari satu. Nah, ini mungkin aku mau coba invite juga ibunya. Oke, masih ada. Oke, halo, selamat siang Ibu Iriani. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Halo, selamat siang Ibu Iriani. Oke, mungkin sembari menunggu bisa dibantu jawab dulu ya Kak Regina. Jadi pertanyaannya sekali lagi aku bantu ulang. Apakah ada set untuk dapat dilihat beberapa karyawan tertentu atau berdasarkan pilihan nama lebih ya. Oke, terima kasih pertanyaan Ibu Iriani. Nah, untuk manfaat ini, apakah tadi pertanyaannya bisa kita share untuk ke divisi tertentu atau employee tertentu? Nah, mungkin saya akan bantu demokan. Nah, dari sisi saya nih, super adminnya nih, mau share data files misalnya untuk
Misalnya saya ingin share untuk cara download formulir. Nah, kita input nih, saya kapan sih kita akan publish untuk file tersebut, saya tanggal 17. Nah, kalau kita mau share untuk beberapa employee, kita pilih aja nih, employee-nya ini kita akan pilih employee siapa. Jadi di sini belum untuk bisa lakukan secara per divisi ya, tapi kita langsung ditunjukkan aja nih, kita akan share data file tersebut ke employee yang mana. Tuh. Oke. Oke, mungkin jawabannya seperti itu. Mungkin dari ibunya ada tanggapan ataupun ingin tanyakan lagi untuk filesnya. Oke, terima kasih Kak Regina. Mungkin dari Ibu Iriani sudah bisa dinyalakan mikrofonnya, Kak? Oke, mungkin Ibu Irianinya sedang away. Nah, sebenarnya Kak Regina ternyata Ibu Iriani juga mempertanyakan satu pertanyaan lagi nih, Kak. Jadi mungkin bisa dibantu jawab juga ya. Jadi apakah pengumuman bisa ditujukan ke beberapa karyawan tertentu dengan pilihan beberapa nama karena yang ada saat ini per departemen atau organisasi. Nah, ini apakah bisa dibantu jawab atau mungkin ditunjukkan juga Kak demonya? Oke, terima kasih Bu Irani. Mungkin saya sambil memperlihatkan kembali ya untuk demonya. Nah, ini saat buat announcement atau pengumuman. Oke, misalnya saya buat pengumuman. Nah, di sini untuk posnya ini masih hanya bisa dilakukan untuk per departemen ataupun per cabang. Jadi belum bisa per spesifik employee mana sih, Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi masih untuk per cabang ataupun per divisi saja. Oke, berarti untuk saat ini masih tersedia untuk cabang dan per divisi ya, Kak ya? Oke, terima kasih Ibu Iriani, semoga menjawab ya. Nah, kita coba menjawab pertanyaan berikutnya. Oh ya, sebelum itu teman-teman aku ingin menginfokan kalau misalkan teman-teman lihat ya di kolom atau di tab Q&A, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab juga ya teman-teman selain melalui live. Kita juga, tim Talenta juga sudah menjawab pertanyaan teman-teman berdasarkan typing. Jadi teman-teman bisa lihat jawabannya di menu atau di tab Answer pada kolom Q&A. Nah, di sana teman-teman juga bisa lihat jawaban yang sudah ditulis oleh tim Talenta. Oke, Kak Regina kita coba lanjut. Ini pertanyaan dari Ibu Priliana Oktaviani. Nah, ini tadi juga lumayan banyak diupload oleh teman-teman di sini. Pertanyaannya seperti ini, Kak. Di web Talenta, apakah sudah bisa live attendance untuk absen harian karyawan? Karena info terakhir yang kami dapat untuk live attendance hanya bisa via mobile. Nah, mungkin untuk live attendance ini, karena aku lihat juga banyak, ada beberapa yang menanyakan hal yang sama, bisa dibantu demokan juga mungkin ya Kak, gimana kalau tampilan dari web? Oke, terima kasih. Oh, sorry, dari mobile ya. Oke, tadi dari versi webnya ya? Oh ya. Sorry Kak, jadi maksudnya ibunya mempertanyakan kalau info yang terakhir yang didapat adalah live attendance yang bisa via mobile. Tapi ibunya ingin tahu apakah di web Talenta sudah provide juga dan bagaimana. Oke, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk si karyawannya ini, karyawan tidak hanya bisa lakukan dengan live attendance versi mobile, tapi karyawan juga bisa lakukan live attendance versi webnya. Jadi, dia buka dulu nih untuk Talenta employee-nya. Nah, di tampilan dashboard ini ada shortcut yang menunjukkan untuk live attendance. Nah, di sini karyawan bisa langsung aja nih untuk lakukan login, logout. Misalnya, ini kembali lagi ke pengaturan, jadi harus perlu diatur dulu di company-nya. Misalnya kalau di company-nya ini memperbolehkan juga untuk attendance versi webnya, dia bisa lakukan login ataupun logout di versi webnya. Oke, nah di attendance ini juga nanti karyawan bisa lihat juga untuk attendance log-nya ya selama 1 bulan tersebut untuk historinya seperti apa. Oke, itu saja. Oke, silakan saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Regina. Nah, ini kebetulan Ibu Priliananya juga masih ada di room. Mungkin aku akan coba konfirmasi ya apakah sudah terjawab atau belum pertanyaannya. Oke, halo Ibu Priliana, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang Ibu Priliana.
Ya, halo. Siang, Oke, Mbak. iya Ibu boleh perkenalan dulu Bu dari company apa dan domisili di mana? Oke, selamat siang semuanya. Saya dengan Prilly dari Kuadran 5 Mitra Kaya Solusi. Domisilinya kantor kami di BSD. Oke, terima kasih ya Bu Prilly sudah bergabung di webinar pada hari ini. Nah, untuk pertanyaannya apakah sudah cukup terjawab atau mungkin ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut nih Bu? Iya Mbak, jadi selama kami pakai dari bulan April ya, si live attendance-nya itu nggak ada di web. Jadi beberapa karyawan kami itu menanyakan kan, kok kenapa hanya bisa di mobile saja? Karena kan rata-rata karyawan kami ada yang menggunakan handphone saja, ada yang menggunakan laptop saja. Jadi yang dari laptop aja tuh kayak bilang, kenapa nggak bisa dari web ya gitu. Nah terus saya chat ke support ya, kalau yang di webnya itu katanya bilang untuk live attendance saat ini hanya bisa di mobile saja gitu. Dan saya cek juga di talenta saya di web ini belum ada live attendance-nya kayak yang tadi Mbak Regina share gitu Mbak. Oke, mungkin yang tampilan ibunya sebagai roles-nya apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Kalau saya admin. Oke, mungkin bisa dicek juga di tampilan modulnya atau bisa dikonfirmasi lagi ke supportnya, takutnya saat ibu menanyakan ini dia masih belum integrate dengan webnya gitu, takutnya pas setelah ibu tanyakan baru bisa integrate untuk di webnya gitu, mungkin bisa dikonfirmasi ke supportnya. Berarti harus konfirmasi dulu ya Mbak ya, bisa dibukain gitu ya di webnya ya supaya bisa live attendance dari web juga. Ya betul Bu. Oke deh kalau gitu nanti dikonfirmasi. Oke, terima kasih Mbak Regina. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Ibu Prilly. Mungkin sebagai informasi juga jika memang nanti dari Bu Prilly masih ada kebutuhan lain, bisa disampaikan juga ya Bu pada feedback from kami nanti agar dari tim kami bisa menghubungi Bu Prilly lebih lanjut untuk dibantu. Gitu. Ya, oke. Iya. Oke, ya, terima kasih. Iya, terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih juga Kak Regina tadi sudah bantu menjelaskan. Nah, kita coba jawab pertanyaan berikutnya ya, Kak Regina. Ini ada pertanyaan dari Bapak Mukhlasin. Oke, jadi pertanyaan seperti ini, Kak. Klaim reimbursement karyawan apabila di-approve HRD maka statusnya paid atau sudah dibayar. Padahal masih on process di finance. Dapatkah diatur statusnya menjadi on process, lalu diubah kembali menjadi paid setelah kita validasi kembali dengan bagian finance ketika reimburse sudah dikirimkan? Nah, ini terkait hal ini, apakah bisa dibantu jawab, Kak Regina? Oke, terima kasih atas pertanyaan Bapak Mukhlasin ya. Oke, nah untuk reimbursement ini, kalau dari sisi talentanya ini, itu dari sisi persetujuannya aja sih Pak. Jadi sisi dia mengajukan karyawannya, kalau sudah terapprove berarti oke gitu. Tapi untuk dari pembayaran kapan dan di mana, kapan tanggalnya itu setelah di-approve, itu mungkin bisa disetting kembali aja Pak, dibuat 2 layer dengan satu bagian finance, di mana kalau finance sudah approve itu artinya mungkin dibayarkan seperti transfernya gitu. Mungkin kembali lagi ke settingannya, tapi kalau dari sisi talentanya sih lebih ke jalur persetujuannya aja sih Pak, belum sampai ke proses finance-nya seperti itu. Seperti itu mungkin. Kembali lagi ke MC. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ini karena Pak Mukhlasin juga masih ada di room, aku coba mau konfirmasi kembali ya, apakah sudah terjadi atau belum. Oke, halo selamat siang Bapak, bisa dinyalakan mikrofonnya. Iya, selamat siang. Oke, selamat siang Pak, boleh perkenalan dulu dari company apa dan baik, perkenalkan saya Mukhlasin yang barusan bertanya dari PTC tentang reimburse yang dimana di HRD itu ketika di-approve di karyawannya tertera sudah dibayar atau paid gitu Pak. Oke, mohon maaf, Bapak sebelumnya suaranya kurang terdengar jelas Pak. Bisa diulang kah? Untuk reimburse ketika kita approve gitu, di karyawannya itu talentanya tertera itu paid ya, padahal baru kita approve gitu Pak. Bisakah dibuat
kita buat ini on proses gitu, masih menunggu gitu. Oke. Iya, sebenarnya pertanyaannya masih yang tadi ya, Kak Regina. Jadi Iya. di karyawan, ya. Nah, tadi sebenarnya Kak Regina sudah menjelaskan, Pak, kira-kira apakah butuh diulang kembali atau mungkin dari Pak Muklasi sudah cukup jelas? Oke, Oke, mungkin bisa dibantu. Oke, halo. Oke, Pak, mungkin nanti paling saran saya sih dibuat layernya satu untuk finance, tapi untuk statusnya ini kalau di Talenta ini hanya bisa pending, reject, ataupun approve, jadi belum bisa on proses finance seperti itu sedang transfer gitu, itu belum bisa sih Pak. Paling dibuat layer kembali kalau dia finance-nya udah approve, berarti sudah ibaratnya sudah tertransfer lah, jadi dibuat lebih layer approval-nya aja, seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya, Bapak. Sekali lagi juga terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, mungkin kita coba jawab pertanyaan berikutnya ya, Kak Regina. Ini ada pertanyaan dari tadi mungkin aku saat ini mau coba open raise hand dulu kali ya, Kak Regina, karena di sini sepertinya ada beberapa teman-teman yang raise hand untuk mungkin ingin bertanya langsung nih. Nah, tapi sebelumnya aku mau coba untuk lower hand dulu ya, teman-teman. Oke, mungkin aku bisa hitung sampai aku coba hitung sampai hitungan ketiga ya, teman-teman. Mungkin nanti jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand-nya. 1, 2, 3. Apakah ada yang ingin bertanya langsung, teman-teman? Oke, belum ada ya. Oh, ini dari Ibu Kenia Endardini. Oke, aku coba nyalakan dulu mikrofonnya. Oke, halo, selamat siang Ibu Kenia. Halo, selamat siang, Mbak. Oke, Ibu boleh perkenalan dulu dari company apa dan domisili di mana? Iya, saya Venia dari Handal Selaras Group. Domisilinya di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih ya Bu sudah bergabung pada webinar hari ini. Oke, dari Ibu Venia, apakah ada yang ditanyakan ke Kak Regina? Kalau untuk upload dokumen di Talenta bisa nggak ya, Mbak? Dokumen employee. Oke, selamat siang Bu Venia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dokumennya ini kalau dari sisi employee pun dia bisa upload, tapi yang hanya menerima dokumen tersebut itu hanya employee tersebut. Mungkin saya bantu demokan ya Bu ya. Iya Mbak. Nah di menu company dari sisi employee-nya, dari menu My Info itu ada tab files. Nah, di sini dia bisa tambahkan untuk files untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dari sisi super adminnya atau adminnya, itu bisa langsung sharekan saja untuk file tersebut di menu company-nya, Bu. Berarti kalau misalkan filenya dipisah-pisah gitu juga bisa ya? Misal ijazah atau KTP-nya atau surat izinnya dipisah-pisah bisa ya? Jadi nanti dibuat kategori filesnya sih, Bu. Oke. Berarti di menu apa Mbak? Maaf. Oke, saya file. Untuk jawabannya, kalau dari sisi employee-nya, dia bisa akses untuk menambahkan files-nya tersebut untuk dirinya sendiri, itu di My Info, di bagian files, My Info. Di sini ada files. Nah, ini. Nanti kita tinggal klik new aja. Ya. Namun kalau dari sisi super admin atau adminnya, nanti tinggal lihatnya di menu company-nya. Di situ ada tab di mana kita bisa upload untuk file tersebut akan kita share ke employee mana atau divisi mana. Gitu. Oke, Mbak. Ya, makasih ya, Bu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Bu. Semoga menjawab ya.
Oke, kita coba, ini kebetulan juga ada nih Kak, kita coba jawab beberapa pertanyaan terakhir ya. Ini kebetulan juga ada dari sebenarnya aku coba nyalakan juga mikrofonnya. Oke, halo Bapak Ibu, boleh dinyalakan mikrofonnya? Dari RIC PMP. Selamat siang, Bapak Ibu, boleh dinyalakan mikrofonnya? Oke. Oke, halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak Ibu, kebetulan suaranya belum terdengar. Oke, mungkin kita coba jawab pertanyaan yang lainnya dulu ya. Oke, ini sudah. Halo, selamat siang. Halo. Oke, selamat siang, Pak. Kebetulan suaranya masih belum terdengar jelas, Pak. Apakah bisa dipastikan lagi? Oke, mungkin setelah ini kita coba kembali lagi ya, Pak. Kita coba jawab pertanyaan yang lain dulu. Kak Regina ini kebetulan juga yang bertanya seperti ini. Ini dari Ibu Dwitia. Pertanyaan seperti ini, Kak. Apakah bisa ketika admin tertentu bisa langsung ke link juga untuk lokasi attendance-nya? Karena sepertinya tetap mesti di-assign untuk employee-nya ke lokasi live attendance-nya. Nah, mungkin ini aku mau coba invite. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang Bu Dwitia. Ya, siang. Oke, boleh perkenalan dulu Bu dari company apa dan domisili di mana? Iya, selamat siang. Saya Dwitia dari Bintang 7 di Jakarta. Terkait live attendance ini, boleh langsung nanya ya, Mbak? Boleh, silakan Bu. Jadi, kalau kebetulan saya juga lagi operasionalin yang ini gitu, live attendance. Jadi, ketika saya melakukan mutasi, terus itu tidak bisa, tetap harus saya assign lokasi live attendance-nya gitu. Itu kira-kira sebenarnya bisa nggak sih ketika saya melakukan mutasi udah langsung terdeteksi, oh berarti dia bisa menggunakan live attendance dengan lokasi ini gitu, tanpa harus mengubah radiusnya sehingga perlu approval gitu. Makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Dwitia. Kalau untuk live attendance-nya, nah untuk gunakan radius ini memang baru bisa itu di bagian company info pusat ya. Tapi kalau untuk di bagian branch ini, memang dia harus diatur kembali untuk si radius meternya tersebut seperti itu. Jadi belum bisa untuk otomatis untuk kita atur untuk radius meternya tersebut untuk percabangnya. Paling kalau tidak, kalau merasa keribetan gitu ya Bu ya, untuk mengatur kembali live attendance-nya tersebut, untuk sistem approve-nya, mungkin di bagian company info-nya live attendance-nya ini gunakannya yang tidak perlu gunakan radius attendance-nya sih Bu. Gitu. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih kembali Bu Dwitia. Sehat-sehat selalu ya Bu. Oke Kak, jadi tadi dari Bapak ya, RICPMP ternyata tadi sudah list question juga nih di kolom chat. Mungkin ini kita coba jawab pertanyaannya ya Kak. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kebetulan Bapaknya mempertanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah untuk update cuti, apakah perhitungan dari DOH ataukah perhitungan talenta dibuat dari awal tahun? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah apakah penggunaan talenta di daerah yang low atau low sinyal dapat digunakan ataukah tetap pengajuan request attendance ataukah dapat diintegrated antara fingerprint dengan aplikasi talenta agar dapat secara langsung terkonfirmasi. Nah, mungkin bisa dijawab dari pertanyaan pertama dulu ya, Kak Regina.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Richard. Nah, untuk yang pertama, untuk update cuti, apakah perhitungan dari DOH ataukah perhitungan talenta dibuat dari awal tahun? Jadi, untuk cuti ini, itu kembali lagi kebijakan dari perusahaannya seperti apa. Nanti dari sistem talentanya ini hanya menginputkan saja data cuti yang diberikan ke setiap kebijakannya, baik dari banyaknya cuti ataupun dari sisi kapan sih pemunculan dan sisi expirednya ini gitu. Jadi untuk update tersebut itu kembali lagi dari perhitungan dari kebijakan yang sudah dibuat di awal sih. Nah, yang kedua, apakah pengguna talenta yang di daerah yang low atau low sinyal ya untuk mengajukan request attendance. Nah, ini kembali lagi kepada koneksinya sih Pak. Jadi kita berintegrasi dengan koneksinya. Kalau misalnya koneksinya itu memadai, tentunya karyawan tersebut bisa lakukan untuk absensi. Tapi dari sisi yang kedua, misalnya kalau gunakan fingerprint itu dari menggunakan talenta itu bisa banget kepada Ibu. Jadi nanti tinggal kita integrasikan saja dengan talenta dengan cara tarik data dari mesin fingerprint tersebut gitu. Jadi langsung terrecord data attendance di talentanya gitu. Oke, mungkin dari pertanyaan Pak Richard sekian. Oke, semoga terjawab ya Bapak Richard. Oke, terima kasih juga Kak Regina untuk penjelasannya. Oke, nah. Oke, sepertinya pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab ya, sudah cukup terjawab nih semuanya. Jadi teman-teman, aku ingin infokan lagi bahwa saat ini pertanyaannya bisa dilihat ya, yang sudah di-answer di menu tab Q&A. Nah, memang beberapa pertanyaan juga sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman yang sudah tadi sempat dibahas juga nih oleh Kak Regina. Oke, nah sebelumnya aku mungkin ingin memberikan satu kesempatan lagi untuk teman-teman di sini ingin memberikan pertanyaan satu lagi ya dengan raise hand sebelum kita tutup webinarnya. Oke, mungkin aku akan hitung dari 1 sampai 3, teman-teman bisa langsung raise hand ya jika ingin bertanya langsung. Dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan boleh raise hand teman-teman. Oke, ini dari Ibu Lili, kita coba jawab untuk yang terakhir ya, Kak Regina. Aku akan invite dulu. Oke, tadi dari Ibu Lili ya. Oke, halo, selamat siang Ibu Lili. Bisa dinyalakan kameranya? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, halo. Oke, iya, selamat siang Ibu. Boleh perkenalan dari company apa dan domisili di mana? Ya, saya dengan Lili dari Panfik Insurance. Oke, silakan Bu. Ada yang Saya ditanyakan? mau menanyakan ini tentang attendance report ya. Silakan Bu. Di attendance report kan ada ini total hadir, total tidak masuk, total izin terlambat, total sakit dan lain-lain. Termasuk ada total telat ya, total let in. Tapi total let in-nya ini dalam ini berapa kali dalam sebulan, misalnya 1 kali, 2 kali. Nah, saya itu perlu hitungan menitnya gitu, tapi di attendance report ini nggak muncul gitu. Oke, mungkin Bu Lili concern-nya lebih ke batas check-in check-out ya Bu ya? Bukan check-in check-out-nya sih, bukan total keterlambatan karyawan. Kan ada tuh. Kan ada karyawan si A misalnya Lili dalam sebulan 3 kali terlambat kan ada, cuman nggak ada menitnya, sedangkan saya perlunya itu dalam sebulan berapa menit itu. Oh, oke. Di sini yang sekarang hanya ada berapa kali dalam sebulan, 10 kali, 5 kali gitu. Oke, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya, Bu Lili. Oke, nah untuk saat ini sistem talenta baru bisa sih berapa kali untuk maksimal terlambatnya sih, belum ke menitnya. Nah, mungkin untuk yang tadi Ibu sampaikan bisa sampaikan juga di kolom feedback, mungkin nanti ke depannya siapa tahu kita bisa menambahkan fitur tersebut untuk dalam hitungan per menitnya seperti itu. Ya. Oke, ada satu lagi nih. Jadi belum bisa ya. Dengan saya sebetulnya memerlukan informasi itu.
Oke, halo Bu Lili, terputus suaranya. Ya. Oh iya, iya. Jadi saat ini belum bisa ya dijadiin satu gitu ya? Ya, betul Bu. Saat ini belum bisa. Oke. Paling nanti silakan isi form feedback untuk kedepannya kita akan develop untuk lebih ke bagian menitnya ya untuk batas keterlambatannya. Iya, selain kalinya juga berapa kalinya. Sama yang kedua, kalau mau tarik data ya, tarik data untuk education karyawan. Nah, itu kan harus tersendiri ya, nggak bisa ngegabung sama data lain. Jadi saya ketika membutuhkan data, saya 2 kali download, terus saya gabungin manual gitu. Apakah bisa ke depannya ya, mungkin jadi memudahkan kita ketika memerlukan informasi yang lengkap, termasuk dengan education itu ketarik juga. Jadi jangan hanya jadi jangan 2 kali education yang nggak bisa ditarik sekaligus gitu. Misalnya pada tarik report salary ya, kan bisa tuh kita nambahin komponen tambahan yang mau ditampilkan di report itu, kita tinggal klik kan. Nah, apakah bisa tuh si education itu bisa diklik, jadi muncul pada kadang kita dalam Oke, mungkin suaranya di saya terputus. Suaranya terputus. Oke, coba aku cek. Oke, halo Bu Lili, suaranya mohon maaf terputus. Oke, sepertinya oke. Halo Bu Lili, bisa dinyalakan kembali mikrofonnya? halo. Ya, oke, tadi sempat terputus Ibu. Bisa ya. Intinya sih dalam narik data education. Kalau bisa ditarik juga pada laporan salary, kita bisa tambahin informasi itu, kita klik, jadi akan muncul juga ketarik datanya seperti itu. Saat ini kan belum ada ya, kalau education harus tarik sendiri kan. Oke, terima kasih Bu Lili. Mungkin itu bisa disampaikan juga di kolom feedback ya Bu ya, untuk terkait fitur penarikan education dan experience-nya bisa dilakukan secara bersamaan. Oke. Oke, ya baik. Oke, terima kasih Bu untuk feedback-nya juga ya. Oke, sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih. Ya, selamat siang. Iya, sama-sama. Oke, Kak Regina, kebetulan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ini dari Ibu Fenia yang tadi sempat udah kita jawab juga pertanyaan tapi belum sempat membuka mikrofonnya. Sepertinya Ibu Fenia masih ada yang ingin ditanyakan, kita coba beri kesempatan terakhir ya untuk Ibu Fenia. Oke, halo selamat siang Ibu Fenia. Siang Mbak, sorry ya nanya lagi. Oke, boleh. Mbak Regina gini case-nya, di kita kan ada jadwal shifting ya. Jadi kita ada jadwal pagi, siang, sama malam. Nah, ada di situasi dadakan, misal dia habis dinas malam, tapi dia besoknya lagi lanjut dinas pagi. Nah, itu otomatis kan absennya akan terganti ya. Jadi clock out-nya jadi berganti jadi clock in. Nah, itu mengantisipasinya bagaimana ya Mbak Regina? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu ya. Paling untuk antisipasinya itu kita kalau dia shift, ini kita perlu update kembali untuk data jadwal karyawan tersebut. Nah, biasanya sih kita super admin atau adminnya yang perlu inputkan jadwal terbarunya. Seperti itu, atau dari sisi karyawannya request untuk perubahan shift-nya. Jadi, biar sinkron juga dengan jadwal yang seharusnya seperti itu. Iya, karena kemarin sempat nyoba, jadi melakukan perubahan shifting, tapi akhirnya di payroll-nya hanya terhitung 1 kali kehadiran. Jadi yang kemarin tidak masuk karena tidak clock out, yang masuknya itu yang hari berikutnya gitu. Jadi harus diubah di itunya ya, di jadwal si super adminnya ya.
Ya, betul. Jadi nanti bisa ekspor data, nanti misalnya dilakukan isi kembali data perubahannya di shift pagi, shift siang, nanti lakukan secara berkala untuk impornya, gitu, setiap Oke. perubahannya tersebut, gitu. Oke, makasih ya Mbak Regina. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Fenia. Semoga terjawab ya. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Regina untuk sesi sharing dan diskusinya. Saat ini juga tadi teman-teman jika ingin cek aja jawabannya bisa dicek di tab Q&A. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti webinar hingga selesai pada hari ini. Oh ya, Kak Regina mungkin juga terima kasih ya sekali lagi aku ucapkan karena sudah membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ini terkait ISS Talenta. Sehat-sehat selalu Kak Regina, semoga kita bisa bertemu di event berikutnya ya Kak. Terima kasih juga Nisa. Oke, nah teman-teman, tadi aku juga lihat nih banyak sekali yang bertanya apakah materi dan rekaman webinar ini akan di-share nih teman-teman. Jadi materi dan rekaman webinar pada hari ini akan kami share, akan di-share oleh tim Talenta ke alamat email teman-teman masing-masing. Jadi pastikan teman-teman sudah mengisi feedback form kami di bit.ly/thr101-fb47. Aku juga mohon untuk teman-teman mengisikan nama lengkap dengan betul karena nantinya kami juga akan mengirimkan sertifikasi karena teman-teman sudah mengikuti webinar hingga akhir. Oke, ini juga jika teman-teman lihat di layar, teman-teman bisa lihat ya alamat feedback form kami di bit.ly/thr101-fb47. Teman-teman juga bisa sampaikan ketertarikan jika ingin mengikuti Talenta Certification dari Macquarie University. Boleh di next? Ya, itu dia teman-teman sudah berakhir webinar kita pada hari ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk untuk sesi diskusinya dan sharingnya. Tadi juga sudah ada beberapa teman-teman yang menyampaikan feedback. Terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa untuk mengisi feedback form ya teman-teman agar kami bisa mengirimkan materi dan rekaman webinarnya. Selamat sore teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di event berikutnya. Terima kasih.